Oke guys, kembali lagi di channel YouTube aku, yaitu HZAV Channel. Ya, jadi di video kali ini aku mau bahas partai dari Lichess ya. Bahas partai-partai Grandmaster yang ada di Lichess dengan nama akun GM DR Fitman ya. Lawan One King Slayer. Ya, jadi sini si GM DR Fitman memegang buah putih dan One King Slayer memegang buah hitam. Oke, sebelum ke partainya jangan lupa di subscribe terlebih dahulu biar gak ketinggalan video-video dari aku. Langsung aja ke partainya. Di sini GM DR Fitman putih melangkah E4, hitam E5, putih kuda F3, hitam kuda F6, D3, ya lanjut kuda C6, gajah E2, gajah E7, rokade ya, ini termasuk salah satu varian dari Petrov Defense ya. Lanjut di sini putih melakukan langkah 3 dengan tujuan untuk menjaga ya agar gajah atau kuda tidak melangkah ke petak G4. Selanjutnya hitam pun sama melakukan langkah 6 dengan tujuan sama, mencegah gajah atau kuda melangkah ke petak G5 ya. Selanjutnya putih melangkahkan gajah E3 dan hitam gajah E6 ya. Ini masih tahap opening seperti biasa, dorong D4, makan seperti itu. Lalu C5, gajah putih mendapat ancaman ya, gajah hitam yang dimiliki putih mendapat ancaman. Lalu dia mundur ke E3. Selanjutnya menteri maju ke D7, lalu menteri putih ke D2. Nah, ini adalah awal dari kesalahan hitam ya. Memang di beberapa posisi ada situasi dan kondisi yang memungkinkan ya, yang memungkinkan untuk melakukan spekulasi dengan memakan pion H3 seperti yang dilakukan gajah seperti itu. Tetapi di posisi ini hitam tidak begitu siap ya untuk langkah lanjutannya, dan langkah itu dilakukan terlalu dini sehingga akhirnya ini menguntungkan untuk putih ya. Tinggal dimakan aja oleh putih kalau ada yang kayak gini. Dengan catatan dalam posisi kayak gini ya, karena hitam benar-benar nggak siap ya. Skak, memang Raja Putih terlihat tidak ada yang mengawal, tetapi kita masih bisa melihat ya, masih banyak perwira yang bisa membela terjadinya skakmat atau apapun ya, meskipun pion-pionnya sudah hilang. Tapi ini cukup buruk untuk hitam ya. Awal dari kekalahan hitam itu ini ya, sepertinya awal dari kehancuran posisi hitam itu ini. Lalu putih melangkah gajah F4, kudanya maju ke G4 dengan tujuan mengancam petak H2 ya. Ini ancaman seperti ini sudah basi ya. Maksudnya udah terlalu lumrah ya, udah kelihatan di depan mata gitu, terlalu terlalu gampang dicerna dan dimengerti lawan. Jika hanya seperti ini, maka kita gampang kan, tinggal musnahkan saja. Di sini yang menyerang ke sayap raja hanya kuda dan menteri ya. Sedangkan yang membela sayap raja ada 2 gajah dan 1 menteri dan lain-lain ya. Gajah hitam pun belum bisa berkutik ya, gajah hitam milik hitam. Di sini benar-benar langkah lanjutan dan powernya itu masih kurang untuk melakukan spekulasi seperti tadi. Lanjut aja, dia mengusir kudanya,
tidak bisa skakmat ya karena dijaga oleh gajah. Dia mengusir gajahnya dan tentunya makan kuda, makan gajah, makan sama menteri. Kayak gini pun masalah udah selesai ya. Di sayap Raja Putih ini sudah cukup aman ya. Dan kita lihat meskipun dia unggul pion tapi dia kalah perwira. Ini masih middle, bukan ending ya. Kalau di ending mungkin unggul pion itu bisa menguntungkan, sedikit menguntungkan, tetapi jika masih dalam posisi ini justru kalah perwira seperti ini kurang enak ya. Lanjut, dia mengancam menteri dengan melangkah gajah G5. Lalu menteri mundur, putih ingin melakukan peraduan, skak, dihalangi oleh benteng, dimakan oleh raja. Menteri hitam mundur ke H4, lalu putih mengajak peraduan menteri ya, karena memang unggul perwira ya, 3-2 ya. Lalu hitam skak, putih geser, raja diamankan ke H7 oleh hitam. Selanjutnya putih mengancam ster atau menteri bergeser ke D4. Putih mengajak peraduan menteri ya. Menteri hitam tentunya tidak mau ya, dia bergeser ke E5. Lalu putih terus memaksa melakukan peraduan menteri karena merasa cukuplah untuk endgame ya. Dia tidak mau skak. Nah, di posisi ini putih memaksa melakukan peraduan menteri ya. Makan, mengancam 2 pion. Ya, dia pun mengancam pionnya, tetapi sayangnya pion yang diancam oleh hitam itu, yang pion di E4 itu ada yang menjaga ya. Sedangkan pion 2 pion yang diancam putih di petak H6 dan petak D6 itu tidak ada yang menjaga, jadi bebas mengambil ya. Makan, skak, geser, skak. Ini seperti kayak panen pion aja gitu. Sekarang jumlah pion hitam malah kalah dan jumlah perwira pun kalah. Meskipun menang kualitas tapi di posisi, maksud saya meskipun putih benteng dan maksudnya gajah dan kuda, dan hitam ada benteng seperti itu, tetapi tetap kalah ya. Ini 3 perwira, itu 2 perwira dan pion pun putih menang. Raja bergeser, raja maju, benteng melangkah ke L5, lalu putih tentunya mengajak peraduan benteng ya, karena merasa sudah menang perwira, menang pion, dan cukup ini untuk endgame. Endgame memenangkan pertandingan. Dia melakukan double terhadap bentengnya dengan harapan ya jika beradu mungkin bisa lebih baik, tapi tidak ada yang lebih baik ya menurut saya jika posisi udah seperti ini. Raja putih maju ke F4. Di sini pion ke F6. Putih melakukan langkah tempo ya, karena mungkin di antara perwira-perwira ini tidak ada yang harus digerakkan. Selanjutnya raja mendekat ke G6. Putih maju ke A5. Pionnya dijaga dengan A6. Selanjutnya gajah putih loncat ya ke C4. Dan raja mundur, skak, raja maju lagi, kuda membantu menyerang ya, maju ke D5. Di sini benteng mundur karena mungkin dia ingin mencari ruang dan ingin membela kuda ya, tetapi di sini bukanlah solusi terbaik ya. Kuda ke sana mengancam gajah mengancam benteng, lalu dihalangi oleh raja. Nah, di posisi seperti ini sebetulnya hitam udah kalah ya, karena posisi pinning seperti itu ya. Satu perwira, pinning seperti itu, pion kalah. Sebetulnya sini hitam sudah kalah, tapi lihat saja kita kelanjutannya. Ya, kuda jalan ke F5, skak ya oleh benteng. Lalu dan benar di posisi seperti ini hitam menyerah. Karena memang udah tidak memungkinkan ya, posisinya udah kalah telak kalau kayak gini. Jadi tadi awal kesalahannya itu pelajaran yang bisa
diambil oleh kita semua, belajar bareng, atau bukan titik terang, namanya tuh apa ya, kesimpulan yang dapat diambil kayak gitu di partai kali ini. Jika ingin melakukan spekulasi memang harus dihitung matang-matang ya. Nah, awal kesalahannya itu dari sini. Gajah memakan pion ini. Ini posisi hitam ini belum siap ya. Benar-benar belum siap, tetapi gajah sudah melakukan spekulasi seperti ini. Jelas saja itu sangat merugikan untuk hitam. Jadi kita jika akan melakukan spekulasi itu harus dihitung dengan baik-baik. Meskipun nantinya terlihat pion putih memang tidak ada, habis semua. Dan menteri hitam berada di depan. Tapi bukan berarti posisi tersebut adalah posisi terbaik. Nah, kita harus lihat perwira lawan itu yang putih itu masih ada 2 gajah yang di dekat raja, itu sangat bisa membela. Sedangkan penunjang untuk menteri menyerang melakukan langkah terusan setelah spekulasi yang ini, lihat saja. Hanya ada kuda di sana yang kemungkinan membantu secara cepat. Sedangkan jika akan melakukan spekulasi itu harus punya beberapa langkah ke depan untuk menyerang ya, untuk menyelesaikan dan bertanggung jawab atas langkah yang dilakukan. Kombinasi seperti ini bukan kombinasi, ini spekulasi yang gagal ya, masuk kayak gini. Nah kayak gitu. Jadi kesimpulannya partai ini hancur karena awalnya dia melakukan kegagalan spekulasi di sini ya, di sini. Oke, mungkin segitu dulu video yang bisa aku bahas kali ini. Kalau ada komentar atau diskusi, tolong ditulis aja di komentar. Dan jangan lupa di subscribe channel ini. Bye-bye.